Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai trigonometri. Apa sih yang dimaksud dengan trigonometri? Trigonometri berasal dari bahasa Yunani. Trigono artinya 3 sudut dan metri artinya perhitungan. Jadi trigonometri adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai sudut dan panjang sisi pada segitiga. Nah, trigonometri ini banyak loh penerapannya dalam kehidupan kita. Misalkan saja kita bisa menghitung suatu tinggi menara, pohon, tower, ataupun yang lainnya tanpa kita memanjatnya. Asik bukan? Nah, penasaran bagaimana caranya? Ikan teri, ikan unjar. Yuk mari kita belajar. Nah, di trigonometri nanti kita akan sering mendengar sin, cos, dan tan. Sin itu sinus, cos itu kosinus, dan tan itu tangen. Lalu apa ya hubungannya dengan segitiga? Nah, misal di sini ada segitiga siku-siku. Segitiga ABC, siku-siku di B, kemudian ada sudut alfa di A. Nah, untuk sisi yang ada di depan sudut A kita namakan dengan A. Kemudian sisi yang ada di depan sudut B kita namakan B, dan sisi yang ada di depan sudut C adalah C. Nah, untuk penulisan sisi ini kita bisa tuliskan dengan huruf kecil ya. Kemudian hubungannya dengan sin cos tan yang tadi, untuk sin alfa adalah depan per miring. Jadi depan sudut alfa adalah BC. Kemudian untuk miringnya atau hipotenusa adalah sisi yang paling panjang. Atau kita bisa lebih mudah mengingatnya dengan sin demi. Oke, untuk yang cos alfa itu sama dengan samping per miring. Jadi samping dari sudut alfa per miringnya sisi yang paling panjang. Atau kita bisa sebutnya dengan cos sami. Dan yang tan alfa itu sama dengan depan per samping. Depan sudut alfa per samping alfa. Atau kita bisa sebutkan dengan tan desa. Nah, jadi untuk lebih mengingat-ingat persamaan yang tadi, kita bisa gunakan sin demi, cos sami, tan desa. Nah, di trigonometri ada sudut yang istimewa loh, kayak kamu yang sedang nonton video ini. Jadi, sudut-sudut yang istimewa ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini adalah tabelnya. Wah, susah juga ya untuk mengingat-ingatnya. Nah, ada nih trik yang mudah untuk mengingat tabel ini. Oke, untuk yang sin, kita tuliskan dulu setengah akar semuanya. Setengah akar, setengah akar, setengah akar, setengah akar, setengah akar. Kemudian untuk yang sin 0 derajat, kita tuliskan angka 0 di dalam akarnya. Kemudian selanjutnya kita tuliskan angka 1, 2, 3, 4. Nah, yang sin 0 derajat itu setengah akar 0. Akar 0 adalah 0, jadi setengah dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Untuk yang sin 30 derajat, setengah akar 1. Akar 1 itu 1, setengah kali 1 adalah setengah. Selanjutnya yang 45 derajat, tetap ya setengah akar 2. Untuk sin 60 derajat, tetap juga setengah akar 3. Yang sin 90 derajat, setengah akar 4. Akar 4 adalah 2, setengah kali 2 adalah 1. Kemudian yang cos, kebalikan dari sin ya. Kita tuliskan terlebih dahulu setengah akar semuanya. Kemudian untuk yang cos 0 derajat, kita tuliskan dari angka 4. Kemudian 3, 2, 1, 0. Nah, seperti yang tadi, setengah akar 4 adalah setengah dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 1. Untuk yang cos 30 derajat adalah setengah akar 3 tetap, yang 45 derajat setengah akar 2 tetap, dan yang 60 derajat setengah akar 1. Akar 1 adalah 1, setengah kali 1 adalah setengah. Dan yang 90 derajat setengah akar 0, akar 0 adalah 0, setengah kali 0 hasilnya adalah 0. Nah, untuk yang tan adalah sin dibagi dengan cos. Untuk tan 0 derajat, 0 dibagi 1 hasilnya adalah 0. Tan 30 derajat, setengah dibagi dengan setengah akar 3. Setengahnya kita coret semua, kemudian menghasilkan 1 per akar 3. Dan kita kalikan skalanya, dikalikan dengan akar 3 per akar 3, hasilnya adalah akar 3 per 3. Jadi kita bisa tuliskan 1 per 3 akar 3. Tan 45 derajat, setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2, hasilnya adalah 1. Yang 60 derajat, setengah akar 3 dibagi dengan setengah, kita coret-coret, menghasilkan akar 3. Dan yang 90 derajat, 1 dibagi 0, tak terdefinisi. Oke, kita langsung ke penerapannya. Kita panggil teman kita ya.
Karnoto. Halo Bu. Nah, coba kamu perhatikan di sekeliling kamu, ada tidak sesuatu yang tinggi gitu? Wah, kayaknya ada nih Bu. Itu ada pohon, Oh ya, itu ada pohon ya, ada tiang bendera juga di sana. tiang bendera. Kemudian ada itu basket di sana juga ada tuh. Nah, sekarang kamu coba tentukan tinggi pohon di situ, bisa tidak? Wah, kayaknya agak sulit ya Bu. Soalnya kayak kita harus manjat dulu gitu biar tahu tingginya berapa. Susah juga ya. Nah, di sini saya ada sebuah kotak. Ah, ini alat apa ya Bu? Kok aku baru lihat ini? Nah, di situ ada klinometer. Teman-teman juga bisa buat sendiri nih klinometer sederhana. Bisa gunakan dengan busur. Kemudian di situ ada benang kasur dan ada bebannya, kita bisa gunakan dengan penghapus. Kemudian di situ yang hitam itu adalah sedotan, fungsinya untuk menentukan sudutnya nanti. Jadi kita bisa meneropong lewat sedotan itu. Kemudian yang satunya apa itu, coba dilihat. Meteran ya Bu? Ya, benar sekali. Nah, untuk meteran itu bisa digunakan untuk menentukan panjang jarak pohon dengan kamu berdiri. Oke, sekarang kita langsung praktekkan ya. Nah, yang pertama, menentukan dulu jarak antara pohon dengan titik kamu berdiri ya. Oke, kemudian kita lihat sudut elevasinya itu berapa besarnya. Sudut elevasinya mencapai sudut 45 derajat. Kemudian jarak dari saya sampai ujung pohon itu adalah 4 meter. Ya, terima kasih Karnoto. Lalu bagaimana sih Bu cara kita menentukan tinggi pohonnya ini? Oke, sekarang kita akan membahasnya. Jadi tadi di situ ada sebuah pohon, kemudian jarak antara pohon dengan Karnoto berdiri adalah 4 meter. Tinggi Karnoto dari kaki hingga mata itu adalah 160 cm atau 1,6 meter. Kemudian dari titik mata ke pohon kita bisa tarik sebuah garis. Dan dari titik mata ke puncak pohon kita bisa tarik garis juga. Dan di situ didapatkan sudut elevasinya 45 derajat. Nah, dari gambar ini kita bisa dapatkan sebuah segitiga siku-siku. Kemudian nanti untuk menentukan tinggi pohonnya kita bisa dapatkan dengan cara dari puncak pohon hingga ke situ kita bisa sebutkan dengan X dan ditambahkan dengan tinggi Karnoto. Nah, kita lihat kembali segitiga ini. Kita bisa terapkan persamaan yang tadi di awal ya. Ada sin demi, cos sami, tan desa. Nah, kita bisa terapkan yang tan desa. Jadi di sini tan alfa itu sama dengan depan per samping. Kemudian depannya adalah X dan samping dari alfa adalah 4 meter. Nah, kemudian tan 45 adalah 1 sama dengan X per 4. 4 dikali 1 adalah 4 sama dengan X. Jadi panjang X adalah 4 meter. Kemudian kita hitung tinggi pohonnya. Tinggi pohonnya adalah X ditambahkan dengan tinggi pengamat. X-nya itu adalah 4, kemudian tinggi pengamat adalah 1,6. Jadi tinggi pohon ini adalah 5,6 meter. Asik bukan menghitungnya? Nah, setelah ini kita akan coba latihan soal untuk mengetes kemampuan kita ya. Nah, cukup sampai di sini ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.